Baik, saya Fitri Husni dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hukum progresif. Apa itu hukum progresif? Hukum progresif adalah pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Profesor Sajipto Raharjo yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Terus, bagaimana sih pemikiran tentang hukum progresif ini menurut Profesor Sajipto Raharjo? Yang pertama, hukum menolak tradisi analitikal jurisprudensi. Yang kedua, hukum menolak bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat. Hukum menolak status quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bermutasi melahirkan suatu institusi yang bermoral. Hukum adalah suatu tradisi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, serta membuat manusia bahagia. Nah, sedangkan kita bertanya-tanya, kapan sih hukum progresif ini muncul di Indonesia? Hukum progresif sendiri muncul pada tahun 2002. Lahir karena ajaran ilmu positif atau analytical jurisprudensi yang dipraktekkan melalui realitas empiris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dasril. Terima kasih kepada pembaca sebelumnya dan moderator. Selanjutnya masuk kepada poin kedua, hukum progresif dalam perspektif hukum kritis. Perihal perspektif daripada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat, yaitu pendapat yang pertama, pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan sesuatu fungsi global. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang pencegahan dan bidang pengkaderan. Kemudian dari ruang lingkup, kemudian dari batasan ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum maka dapat dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataan yang pertama, yaitu sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Kemudian yang kedua, penguasaan konsep sosiologi hukum dapat diberikan kemanapun untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, sosiologi hukum diberikan kepada sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di masyarakat. Namun menurut Suryono, efektivitas dari sosial hukum diantaranya yang pertama, yaitu hukum itu harus baik, yakni secara sosiologi, yang secara yuridis dan secara fisiologis. Kemudian yang kedua, penegak hukum harus baik dalam artian telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai digariskan oleh hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses pencegahan hukum. Yang keempat, kesadaran masyarakat akan hukum. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pembaca sesudah saya. Baik, kita masuk kepada poin nomor 3, yaitu hukum progresif dan penegakan hukum di Indonesia. Suparman Marzuki menyatakan dalam konteks penegakan hukum, kata Suparman Marzuki, yang terpenting itu adalah penegakan hukum yang progresif. Sedangkan penegakan hukum yang progresif yaitu penegakan hukum yang submisif terhadap sistem yang ada tetapi lebih aktif. Sedangkan menurut Suparman, penegakan hukum progresif adalah menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia atau rakyat sebagai orientasi.
Saya Mulia Hidayat, NIM 1813020017. Saya akan melanjutkan materi mengenai hukum progresif dan pluralisme hukum di Indonesia. Hukum progresif adalah suatu pemikiran hukum yang digagas oleh Profesor Sejipto Soeharjo berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Sedangkan pluralisme hukum didefinisikan secara umum di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum di dalam tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Adapun pluralisme hukum di Indonesia berupa hukum tata negara, hukum administrasi, hukum pidana, hukum keperdataan, hukum internasional, dan lain-lain.